Hello Healthy Squad. Kebotakan adalah hal yang ditakuti banyak orang, terutama para pria. Meski belum genap 30 tahun, beberapa pria bisa mengalami kebotakan dini karena banyak hal. Kira-kira apa sajakah itu? Kali ini, Squad Health akan membahas tuntas mengapa sebagian pria bisa botak lebih cepat dan sebagian diantaranya tidak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Rambut adalah mahkota. Jargon ini sering dikaitkan dengan wanita. Padahal untuk urusan rambut, baik pria maupun wanita memiliki kecemasan yang sama, yaitu menjadi botak di usia yang belum seharusnya atau mengalami kebotakan dini. Terhitung ada lebih dari 40% pria di dunia yang memang mengalami kebotakan dini di usia yang bahkan belum genap 30 tahun. Kira-kira apa yang menyebabkan beberapa pria bisa jadi botak di usia muda dan yang lainnya tidak? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Ini dia 4 penyebab kebotakan pada sebagian pria. Sebuah penelitian menemukan kebotakan yang menurun pada pria memiliki sinyal genetik yang datang dari kromosom X, yaitu kromosom yang didapatkan dari ibu. Dari temuan ini, muncul dugaan bahwa kebotakan diturunkan oleh ibu dan bukan oleh ayah. Meski demikian, asumsi tersebut masih perlu didukung oleh lebih banyak data dan penelitian. Sebenarnya tak hanya faktor genetik yang ikut berperan dalam kebotakan. Ada berbagai hal lainnya yang membuat seseorang bisa mengalami kebotakan. Namun, dari berbagai penyebab kebotakan, memang yang paling sering ditemukan adalah faktor keturunan. Sebenarnya, faktor genetik tidak bisa diubah. Pada sebagian orang, rambut yang rontok bisa tumbuh kembali dengan sendirinya. Akan tetapi, sebagian lainnya membutuhkan pengobatan dan perawatan khusus untuk membantu menumbuhkan kembali rambut yang rontok. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi kebotakan karena keturunan adalah penggunaan minoxidil dan finasteride. Minoxidil sering digunakan sebagai opsi pertama dalam mengatasi masalah rambut yang rontok. Minoxidil bisa digunakan dalam bentuk shampoo atau obat oles yang dioleskan di bagian yang mengalami kebotakan. Sedangkan finasteride adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kebotakan pada pria. Obat ini membantu meningkatkan pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan di kemudian hari. Secara spesifik, obat ini bekerja dengan menurunkan kadar dihidrotestosteron atau DHT yang merupakan penyebab dari kebotakan. Selain pengobatan yang dilakukan oleh dermatologis, menerapkan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, olahraga rutin, istirahat cukup, dan mengelola stres dengan baik dapat membantu pertumbuhan rambut. Yang ketiga adalah telogen effluvium atau yang biasa dikenal dengan kebotakan rambut mendadak. Telogen effluvium atau TE adalah kondisi ketika rambut mengalami kerontokan secara mendadak. Masalah kerontokan ini biasanya bersifat sementara alias tidak permanen. Kondisi ini biasanya terjadi ketika ada perubahan jumlah folikel rambut yang menumbuhkan rambut. Bila jumlahnya menurun pada fase istirahat atau telogen, jumlah folikel rambut yang tidak tumbuh akan bertambah banyak. Akibatnya, rambut pun menjadi rontok. Lalu, seberapa umum sih telogen effluvium ini? Telogen effluvium adalah kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja, terlepas dari usia dan jenis kelamin. Meskipun rambut rontok mendadak ini cenderung terjadi pada wanita, namun pria juga banyak loh yang mengalami kejadian yang sama. Pada dasarnya, gejala telogen effluvium ini mirip dengan kerontokan rambut pada umumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut berbagai gejala yang muncul akibat kerontokan mendadak ini. Rambut menipis di area kepala tertentu atau terlihat merata. Penipisan biasa terjadi di ubun-ubun. Rambut rontok menumpuk di sarung bantal, lantai kamar mandi, atau sisir. Pada kebanyakan kasus menunjukkan bahwa masalah ini justru tidak ditandai oleh gejala apapun. Namun, telogen effluvium terkadang bisa disertai dengan rasa nyeri dan adanya sensasi yang berubah di kulit kepala.
atau trichodina. Normalnya, sekitar 85% folikel rambut di kulit kepala akan ditumbuhi rambut atau rambut anagen. Kemudian, sekitar 15% lainnya adalah rambut yang masuk dalam fase telogen atau beristirahat. Folikel rambut juga biasanya akan menumbuhkan rambut dalam fase anagen selama 4 tahun atau lebih. Lalu, rambut akan kembali beristirahat selama 4 bulan. Nantinya, rambut anagen akan mulai tumbuh di bawah rambut telogen yang beristirahat dan membuatnya rontok. Itulah sebabnya, kerontokan rambut dengan jumlah 50-100 helai setiap harinya adalah bagian dari fase pertumbuhan rambut yang normal. Bila jumlahnya melebihi angka tersebut, kemungkinan besar rambut anagen mengalami fase yang lebih cepat menjadi telogen. Beberapa faktor yang memicu telogen effluvium adalah stres, pola makan yang salah, kekurangan zat besi, stres pasca melahirkan pada wanita, dan terpapar matahari secara berlebihan. Nah, jika menemukan tanda-tanda rambut rontok secara mendadak, maka lebih baik konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan perawatan ya. Kamu pasti tidak menyangka bukan? Selain beberapa hal seperti genetik dan juga kebotakan dini atau androgenetic alopecia, kekurangan beberapa nutrisi juga bisa menyebabkan kamu mengalami kebotakan. Dibandingkan dengan wanita, pria lebih gampang mengalami kekurangan vitamin dan beberapa mineral seperti vitamin B kompleks, zat besi, dan juga vitamin D. Vitamin D bertugas merangsang folikel rambut, sehingga kekurangan vitamin D bisa menyebabkan kerontokan pada rambut. Ada beberapa bukti bahwa kekurangan vitamin D memang menyebabkan kerontokan rambut dan masalah rambut lainnya. Ketika tubuh tidak memiliki cukup vitamin D, maka rambut bisa terpengaruh. Kekurangan vitamin D juga dapat berperan dalam kerontokan rambut pada orang tanpa alopecia. Lagi-lagi, hal ini dikarenakan salah satu peran vitamin D alopecia merangsang folikel rambut baru dan lama. Folikel rambut adalah pori-pori kecil tempat rambut baru tumbuh. Folikel rambut dapat membantu rambut mempertahankan ketebalan dan mencegah rambut yang jatuh sebelum waktunya. Ketika asupan vitamin D dalam tubuh kamu tidak cukup atau bahkan kurang, maka pertumbuhan rambut pun dapat terhambat. Selain vitamin D, gaya hidup tidak sehat dan stres serta diet yang terlalu ketat menjadi pemicu selanjutnya bagi banyak pria yang mengalami kebotakan dini dan yang lainnya tidak. Kebotakan mungkin dipengaruhi oleh hormon testosteron. Namun sebetulnya penyebab kebotakan sendiri sangatlah banyak dan juga kompleks. Perlu pemeriksaan ke dokter untuk benar-benar mengetahui apa penyebabnya. Nah, Healthy Squad, itu dia 4 penyebab kebotakan yang menyebabkan beberapa orang pria botak dan yang lainnya tidak. Kira-kira kamu mengalami tanda-tanda di salah satunya nggak? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Health biar kamu selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Health.